Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita masih membahas tentang teks cerita pendek. Bagian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari cerita pendek. Diharapkan kalian mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca ataupun didengar. Lalu, diharapkan kalian bisa mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Ada 4 struktur dari teks cerita pendek. Yang pertama orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, dan yang terakhir resolusi. Yang pertama orientasi. Orientasi adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual melalui latar, atmosfer, dan juga kisah. Di dalam orientasi terdapat pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa, yaitu kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Yang ketiga, komplikasi. Pada komplikasi, cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan juga karakter. Di dalam komplikasi, tokoh utama mengarah ke solusi. Dan yang terakhir, resolusi. Resolusi adalah solusi untuk penyelesaian masalah atau tantangan yang telah dicapai telah berhasil. Di dalam resolusi terdapat bagaimana cara pengarang mengakhiri sebuah cerita. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan dari teks cerita pendek. Yang pertama terdapat sudut pandang, yang kedua dialog masa kini dan masa lampau, yang ketiga kata benda khusus, yang keempat deskripsi yang rinci, yang kelima majas, yang keenam pertanyaan retoris, dan yang terakhir makna emotif. Yang pertama, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Ada sudut pandang orang pertama, yaitu sudut pandang ini pengarang terlibat langsung dan biasanya diceritakan oleh kata ganti aku, saya, dan kami. Lalu ada orang ketiga. Maksudnya adalah sudut pandang ini pengarang tidak terlibat langsung dalam cerpen yang ditandai dengan penggunaan kata ganti nama tokoh, dia, ia, dan mereka. Yang kedua, dialog. Terdapat dialog yang menunjukkan waktu kini atau waktu lampau. Yang ketiga, kata benda khusus. Pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya, memilih kata beringin atau terembesi dibandingkan dengan kata pohon. Yang keempat, uraian deskriptif rinci. Deskripsi yang digunakan lebih mendalam dan menggambarkan pengalaman, latar, dan juga karakter. Misalnya, baunya seperti apa yang biasa didengar, terlihat seperti apa, dan seperti apa rasanya, dan lain sebagainya. Yang kelima, gaya bahasa atau lebih dikenal dengan majas. Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan lebih variatif, ekspresif, dan juga lebih menarik. Contoh majas yang pertama yaitu majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain yang hampir sama. Contohnya, raja hutan telah pergi ke sarangnya. Maksud dari raja hutan adalah singa. Yang kedua, yaitu Dewi Malam telah keluar dari bilik awan. Maksud dari Dewi Malam yaitu bulan. Yang kedua, majas simile, yaitu majas yang membandingkan suatu dengan hal yang lainnya dengan menggunakan kata penghubung, yaitu seperti, bagaikan, bak, layaknya, laksana, dan lain-lain. Contohnya, matanya bagaikan embun pagi. Lalu, senyumnya laksana petir di siang bolong. Yang ketiga, majas personifikasi, yaitu gaya bahasa yang membandingkan benda mati seolah-olah hidup atau bernyawa atau berperilaku seperti manusia. Contohnya, angin berbisik membelai rambutku. Yang kedua, ombak berlarian di Pulau Pahawang. Yang ketiga, majas hiperbola, yaitu majas yang menggambarkan keadaan secara berlebihan dari sesungguhnya. Contohnya, hatiku terbakar dan darahku mendidih melihat dia bersama orang lain. Yang kedua, tangisnya menyayat hatiku. Yang keenam, pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab karena sudah terkandung dalam pertanyaan tersebut. Misalnya,
Pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Yang kedua, sudahkah kita mencoba memulai dari diri sendiri? Dan yang terakhir yaitu kata emotif, yaitu kosakata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan dan bisa membuat orang tersulut emosi jika membaca atau mendengar. Hari ini kita telah membahas tentang struktur dan juga aspek kebahasaan dari teks cerita pendek. Diharapkan kalian mampu menelaah dan juga mengungkapkan struktur dan aspek bahasaan dari teks cerita pendek. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.